Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul 'alam. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين وخير الأنام وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان أما بعد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله ما استطعتم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فاسمعوا قوله تعالى وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. Sadaqallahul azim. Bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, Allah lah yang telah mengajarkan kita bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah lah yang telah mengajarkan kita apa yang tidak kita ketahui. Dengan ilmu yang Allah ajarkan kepada kita, dengan ilmu yang Allah perkenankan kita ketahui, dengan ilmu itu jugalah kita mendekatinya, lebih dekat kepadanya. Dengan ilmu itu juga kita bisa beribadah kepadanya dengan cara yang terbaik. Di antara manfaat ilmu itu adalah kita hadir di majelis Jumat ini merasakan nikmatnya beribadah hanya karena Allah dengan cara terbaik karena ilmu yang Allah titipkan kepada kita. Bersyukurlah atas ilmu yang kita punya. Semoga yang tidak kita punya, yang belum kita miliki, diperkenankan oleh Allah bisa kita miliki. Salat dan salam semoga Allah memberikan kepada Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Makhluk terbaik. Allah titipkan ilmu Allah kepada beliau. Dengan ilmu itulah kita mengamalkan ajaran agama ini. Bapak saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mari kita terus bertakwa kepada Allah. Apa saja yang Allah suruh, sudah kerjakan saja. Apa yang Allah larang, cukup tinggalkan. Mengetahui apa yang Allah larang, mengetahui apa yang Allah suruh, itulah ilmu. Bapak saudaraku yang dirahmati oleh Allah, maka pada Jumat kali ini khatib merujuk kepada surat Fatir, surat yang ke-35 ayat 28. Di potongan ayat ini Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah ulama.
Bapak saudaraku yang dirahmati oleh Allah, beragam tafsir menjelaskan tentang kalimat ini. Di antaranya yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Quranil Azim, bahwa Sa'id bin Jubair mengatakan makna khasyah, makna takut, arti takutnya orang berilmu itu adalah tahulu bainaka wa baina ma'siyatillahi azza wa jalla. Dengan ilmu yang ia miliki membuat dia lebih takut, khawatir tidak mendapatkan sayang Allah, takut nanti Allah masukkan ke dalam nerakanya. Inilah ilmu yang membuat orang lebih dekat kepada Allah. Lain halnya dengan yang disebut oleh Hasan Al-Bisri. Orang yang berilmu itu, orang yang alim itu adalah orang-orang yang man khasyir rahmana bil ghaib. Orang-orang yang takut kepada Allah, urusan-urusan yang gaib, urusan-urusan yang nak nampak tapi dia ada. Perkara keimanan itu ada di hati kita, tapi nak nampak kadarnya, ukurannya seperti apa. Ketakwaan, bagaimana kadar ketakwaan itu? Waraqiga fi maraghiballahu fi. Ilmu yang membuat takut itu adalah ketika apa yang Allah suka membuat kita pun menyukainya. Sebaliknya apa yang Allah larang, apa yang Allah benci, kita pun ikut membencinya. Bapak saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dari dua terminologi ini, dari dua konsep yang disebut oleh para ulama ini, maka menjadi pelajaran bagi kita. Ilmu yang ada dalam diri kita, semua kita punya ilmu. Baru sampai di manakah ilmu itu mengantarkan kita dekat kepada Allah. Semua kita yang punya berakal, Allah titipkan ilmu, tetapi ilmu itu beragam. Ada yang dengan ilmu itu dalam ibadah bisa melaksanakan ibadah salat, bisa rukuknya, bisa sujudnya, tetapi hanya sekedar melakukan gerakannya saja baru, atau membaca lafaznya saja dulu. Tapi ada di sisi lain orang yang Allah titipkan ilmu, gerakannya dia tahu sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya pun demikian apa yang ia baca ketika ia sholat itu, sehingga dia menikmati sholat seolah-olah ia sedang berwusul ilallah, berhubungan dengan Allah, berdialog dengan Allah. Terasa ketika dia sujud mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah. Ya Allah, semuanya aku memuji Engkau ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Atau ketika dia mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ia memang sedang memuji Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Engkau maha tinggi ya Allah. Makanya kita sujud lebih tinggi pinggul kita dari kepala kita, sebagai ungkapan ya Allah, memang Engkau yang maha tinggi ya Allah. Bahkan aku pun merendahkan kepalaku yang biasa paling tinggi ini di bawah, lebih rendah dari pinggulku. Bapak saudaraku yang dirahmati oleh Allah, maka ilmu-ilmu seperti ini yang khatib mengingatkan diri khatib dan kita semua terus kita gali. Dan untuk itulah kita hadir Jumat ke Jumat ini, karena khatib menyampaikan sejenak beberapa detik tentang materi agama, tentang agama kita, hadis, tentang Al-Quran. Dan itulah yang menjadi sumber ilmu utama bagi kita. Maka akan berbeda rasanya ketika kita haus akan ilmu ya,
saya kurang akan ilmu agama, minimal sekali seminggu, sekali satu Jumat kita mencasnya. Maka niat dari rumah tidak hanya sekedar sholat Jumat, tapi ingin juga mendapatkan sesuatu ilmu yang boleh jadi kita sudah tahu atau ilmu yang baru kita dengar. Bapak saudaraku yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah mengatakan, siapa yang bersusah payah dalam menuntut ilmu, atau dia meniti jalan yang mungkin tidak senang, adanya capek duduk lama, menahan kantuk yang berat, susah, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang bersusah payah menahan diri agar terus sabar menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan menuju ia ke surga. Tidak hanya nanti di akhirat, dunia pun. Cobalah perhatikan orang-orang yang memiliki ilmu yang bagus terhadap suatu bidang yang ia kuasai, maka ia akan mudah menjalankan kehidupan ini. Dia hebat dalam ilmu pertanian, ketika dia ahli di bidangnya, maka ia akan dipakai oleh orang lain. Apa saja ilmunya, apalagi kalau ilmu itu yang mengantarkan kita lebih dekat dengan Allah dan kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak saudara yang dirahmati oleh Allah, maka setidaknya ada 3 pola, 3 jenis, 3 bentuk orang yang alim itu, orang yang berilmu itu, dan itu adalah kita. Kita masuk ke dalam 3 kategori ini. Al-alimu billah, orang-orang yang tahu, orang-orang yang berilmu kepada Allah, tentang Allah. Wal alimu bi amrihi, dan dia tahu akan hal-hal yang Allah suruh, hal-hal yang Allah larang. Apa saja yang berkaitan dengan Allah dia tahu, dia mencari tahu. Bahkan Allah itu apa, Allah itu seperti apa, Allah itu siapa, bagaimana sifatnya, bagaimana asmanya, makna asma dan sifat-sifatnya. Sehingga ketika semakin tahu akan Allah, semakin dekat kita kepada Allah, maka semakin baik iman kita. Orang yang dekat dengan Allah, orang yang memahami akan hal-hal yang berkaitan dengan Allah, perintah Allah, larangan Allah, maka ia akan menjauhi perbuatan syirik. Bapak saudaraku yang dirahmati oleh Allah, suatu ketika Muaz bin Jabal pergi bersama Rasulullah SAW. Lalu Nabi mengatakan kepada Muaz, haqqullah 'alal ibad. Ada hak Allah kepada hamba dan ada juga hak hamba kepada Allah. Hamba punya hak akan Allah dan Allah pun punya hak atas hamba. Apa haknya Allah? Hak Allah adalah kita beribadah kepadanya, wala yusyriku bihi syai'an. Kita tidak boleh berlaku syirik. Dan ini yang kita khawatirkan. Kalau ilmu tentang syirik tidak kita pelajari, ilmu tentang ibadah kita tidak pelajari, berarti kita tidak melaksanakan hak Allah. Kita tidak memenuhi hak Allah. Bagaimana mungkin kita bertuhan kepada Allah, kita tidak tahu apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang. Kita masih melakukan perbuatan syirik juga. Boleh jadi klinik yang kita lakukan tidak terang-terangan, tetapi ternyata yang kita lakukan itu juga perbuatan syirik. Maka Nabi mengajarkan kepada kita, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari perbuatan syirik yang boleh jadi kami mengetahuinya atau mungkin kami tidak mengetahuinya. Ternyata kita bersedekah, mengharap pujian orang lain disebut syirik. Mungkin bagi sebagian orang biasa saja, karena mungkin kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan tertentu, niatan tujuannya tertentu tercapai. Tetapi ternyata ia telah melakukan perbuatan syirik. Maka hak hamba, kata Allah kepada Muaz adalah, ketika ada hamba yang tidak berlaku syirik, Allah tidak akan mengazabnya. Maka ilmu tentang perbuatan syirik itu penting bagi kita. Ketika kita mengetahui Allah dan mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan perintah dan larangan Allah,
maka inilah ulama-ulama, alim-alim, orang berilmu yang akan takut kepada Allah. Tapi ada juga orang yang alimu billah, dia tahu kepada Allah, dia tahu Tuhannya Allah, wala ya'lamu atau walaysa bil alim bi amrillah, tapi dia tidak mengetahui apa saja yang Allah suruh, apa aja yang Allah larang. Dia cukup tahu saja Tuhan saya Allah, selesai. Dan hati percaya ini bukanlah kita. Ini bukan kita. Mungkin masa lalu kita bagian dari kelompok ini, tapi sekarang dan ke depan kita bukan hanya sekedar tahu Allah itu Rabb kita, Allah itu Tuhan kita yang kita sembah, tapi juga kita belajar sedikit demi sedikit apa saja yang Allah larang, apa saja yang Allah suruh. Yang ketiga, al-alimu bi amrillah wal alim billah. Orang yang mungkin tahu akan perintah-perintah Allah, dia tahu sholat, orang sholat dia sholat juga, orang sedekah dia sedekah juga, tetapi walaysa bil alimi billah, dia tidak tahu dengan Allah. Atau boleh jadi orang-orang yang non muslim, orang-orang yang juga berbuat baik, dia juga berpuasa, tetapi dia tidak kenal dengan Allah. Bapak saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita adalah orang-orang yang ulama. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah adalah ulama. Ulama bentuk jamak dari alim. Alim adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu, yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang tahu akan Allah dan tahu lalu mengamalkan apa yang Allah suruh dan meninggalkan yang Allah larang. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Usikum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاسمعوا قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Allah bersumpah demi masa kita bakal rugi, manusia pasti rugi, kecuali orang-orang yang beriman. Maka pastikan iman itu ada di kita, ada di dada kita. Bisa beriman kepada Allah karena ilmu. Ilmu yang apa? Ilmu yang membuat kita takut kepada Allah. Maka siapkan diri untuk terus menambah ilmu itu. Di antaranya khutbah Jumat ini, siapkan diri kita. Untuk apa? Untuk siap mendengar sejenak 10 menit, 15 menit. Mungkin ilmu yang sudah kita fahami atau ilmu yang baru yang akan menambah ilmu itu. Agar apa? Iman kita meningkat. Siapkan diri agar untuk tidak apa? Agar untuk tahan mata, tahan duduk sejenak. Itu ujiannya. Di luaran kita duduk berlama-lama mampu kita. Kenapa ketika sampai di masjid sesaat saja tidak berkuasa? Ini ujian kita. Maka siapkan diri untuk itu. Untuk apa? Biar ilmu ini bermanfaat untuk keimanan kita. Karena kalau tidak beriman kita bakal rugi. Wa amilus salihat. Orang beriman pun bakal rugi kalau dia tidak punya amal saleh. Duduk sejenak itu amal saleh, ke Jumat itu amal saleh. Buah dari iman itu adalah amal saleh. Wa tawasau bil haqqi. Ketika kita sudah faham, ketika sudah kita amalkan, ajarkan, wasiatkan kepada orang lain. Kalau khatib mewasiatkan kepada jamaah, maka jamaah yang hadir mewasiatkan kepada anak dan istri kita di rumah. Biar kita tidak rugi. Biar kita tidak hanya yang baik sendiri, tapi keluarga kita juga baik.
wa tawasau bis sabri. Lakukan semua penuh dengan kesabaran. Wa'lamu annallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham anta khairur rahimin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma yassir 'alaina kull 'asir li'anna kull 'asir 'alaika yasir. Allahumma irfa' 'anna al-balaa'a wal wabaa'a wal fahshaa'a waz zina wal liwata ma zahara minha wa ma batan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fi shalah.